Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Raditya Anwar dari kelas 11 TKR 4, nomor absen 12. Di sini saya akan membuat video tugas yang diberikan oleh Bapak Muhadi Busipian terkait mempresentasikan infografis seperti ini, ya. Sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Di sini saya memiliki 5 materi. Yang pertama ada awal masuknya Jepang, yang kedua ada penyerahan Belanda kepada Jepang, yang ketiga ada kebijakan dan propaganda Jepang, yang keempat ada perlawanan rakyat Indonesia kepada Jepang, kemudian yang kelima ada akhir kependudukan Jepang di Indonesia. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu ada Jepang masuk ke Indonesia atau awal mula Jepang masuk Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada bulan Desember 1942 melalui jalur area Pasifik. Jepang mulai menyerang di area Pasifik terlebih dahulu. Jepang mengincar sumber daya alam seperti kencur, kunyit, karet, minyak, dan masih banyak lainnya. Pada bulan Februari 1942, Jepang sudah mulai menguasai area strategis di Indonesia seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Kemudian kita pergi ke materi selanjutnya, yaitu materi kedua adalah penyerahan Belanda kepada Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah kepada Jepang tanpa syarat melalui perjanjian Kalijati yang diselenggarakan di Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Kemudian sejak saat itu Indonesia berada di tangan kekuasaan Jepang dan kekuasaan Belanda di Indonesia resmi berakhir. Kemudian kita ke materi yang ketiga, ada kebijakan dan propaganda Jepang. Jepang mengaku saudara tua Indonesia dan mengaku datang untuk membebaskan bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Namun Jepang malah memanfaatkan seluruh sumber daya kerja keras Indonesia hanya untuk kepentingan perang. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi dan rakyat dipaksa untuk kerja paksa atau nama lainnya adalah Romusa. Jepang juga membentuk organisasi di Indonesia seperti PETA, kepanjangannya adalah Pembela Tanah Air, yang kedua ada Heiho, kemudian yang ketiga ada Keibadan, dan yang keempat ada Fujinkai. Kemudian kita ke materi selanjutnya, ada perlawanan rakyat. Meskipun pendudukan Jepang membuat rakyat menderita, namun rakyat tetap membuat perlawanan, seperti pemberontakan PETA yang terjadi di daerah Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi, dan perlawanan Aceh yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jail. Kemudian di Singapura yang menunjukkan rakyat menolak kekuasaan Jepang. Kemudian materi yang terakhir atau materi yang kelima yaitu adalah akhir kependudukan. Bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 dijatuhkan di Jepang, membuat Jepang kelelahan di negaranya sendiri sehingga Jepang menyerah di Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Indonesia memanfaatkan momen itu untuk membuat proklamasi, proklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu sendiri dibacakan oleh presiden kita yang pertama, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Itulah materi sejarah masuknya Jepang ke Indonesia atau sejarah penjajahan Jepang di Indonesia dari awal hingga akhir. Tentu banyak kesalahan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.